Selamat pagi, mari kita berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan kita siapkan Manda Bakti 443. Mari kita bergembira, haleluya. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik secara langsung maupun juga dari rumah masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, bagaimana kita
sanggup mengimani Yesus sebagai utusan Allah, bahkan sebagai roti hidup. Dari pribadi kita tentulah kita tidak sanggup melakukan semua itu, tetapi hanya karena karunia Allah, hanya karena kemurahan Tuhan, sehingga kita sanggup mengimani Yesus sebagai utusan Allah, Yesus sebagai roti hidup, Yesus sebagai penyelamat kita. Dan itu pula yang dialami oleh Sida-Sida dari Ethiopia ketika ia sanggup beriman kepada Tuhan. Itu semua karena karunia semata-mata, rahmat belas kasihan Tuhan. Mari saudara-saudari kita persembahkan hidup kita sebagai tanda syukur kita karena Tuhan melimpahkan begitu banyak karunia dalam hidup kita, begitu banyak berkat-Nya bagi kita dan juga bagi sesama yang kita jumpai, terutama keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan-Nya, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita pula untuk mohon berkat dan rahmat Tuhan bagi anak terkasih Evelyn Suryaningsih yang akan tes untuk suatu pekerjaan. Semoga ia diterima dalam suatu tempat atau suatu usaha kerja. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari-hari ini Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dengan lebih berlimpah kepada kami dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmat-Mu dan semakin teguh dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami mohon rahmat dan berkat-Mu bagi anak terkasih Evelyn Suryaningsih yang akan tes untuk suatu pekerjaan. Semoga karena belas kasihan-Mu ia juga dapat diterima, sehingga dengan demikian ia juga dapat melayani, mewujudkan apa yang diharapkan dan dicita-citakan baik baginya maupun juga bagi keluarga. Limpahkanlah rahmat-Mu bagi kami semua supaya kami semakin teguh dalam mengimani dan juga menerima Putra-Mu Yesus sebagai utusan Allah dan roti hidup yang mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca
kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuang apa yang Tuang baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi." Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. "Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah." Refren, Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Refren, Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah.
Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada seorang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudari, sabda Allah hari ini baik dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul tentang Sida-Sida dari Ethiopia, seorang pembesar dari negeri Ethiopia, seorang pemimpin atau kepala perbendaharaan Ratu Sri Kandake Ethiopia, dan juga dari bacaan Injil bagaimana Yesus menerangkan statusnya, bagaimana Yesus menerangkan identitasnya, bahwa ternyata hidup kita ini semua karena karunia Tuhan, karena cinta Tuhan. Sida-sida dari Ethiopia sanggup mengimani, sanggup percaya kepada Tuhan dan menjadi orang beriman karena karunia semata-mata. Dia begitu rindu, dia begitu galau selama belum menemukan sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Karena itu ia mencari-cari kemana arah tujuan hidupnya. Dan dikatakan saat kerinduan itu ada, Tuhan mengutus melalui malaikatnya, Tuhan mengutus Filipus lewat malaikat yang menyuruh supaya segera menemui sida-sida yang sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Di sana dikatakan ia menyusur jalan yang sepi dan sedang membaca dari kitab suci, dan Filipus hadir untuk meneguhkan apa yang ia baca dan apa yang ia rindukan. Bahkan setelah Filipus menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh sabda Allah, akhirnya sida-sida ini semakin terang benderang dalam memahami sabda Allah, dan kerinduannya semakin memuncak untuk menjadi orang beriman. Dan dikatakan di sana ia meminta supaya dibaptis. Segera Filipus membaptis dan sida-sida ini juga menjadi orang beriman. Namun dikatakan Filipus tiba-tiba hilang dari pandangannya dan tidak ada lagi bersama. Artinya Filipus memang diutus Allah melalui malaikat untuk membaptis dan memberikan rahmat iman kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Demikian juga dalam bacaan Injil, Yesus secara tegas mengatakan, tak mungkinlah kita mengimani Yesus, tak mungkinlah kita sanggup percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, sebagai roti hidup, kalau Tuhan tidak menarik kita. Menarik bukan berarti kita menjambak atau juga memaksa kita, tapi kalau Tuhan tidak membuka hati kita, kalau Tuhan tidak menolong kita untuk dapat mengimani. Karena tidak mudah juga untuk mengimani Yesus sebagai utusan Allah, sebagai roti hidup, bahkan sebagai putra Allah, kalau iman ini bukan semata-mata karunia. Usaha pribadi kita manusia itu mustahil. Maka memang banyak orang juga yang pertanyakan, Yesus itu betulkah putra Allah? Betulkah roti hidup? Betulkah jalan kebenaran? Kita bersyukur bisa mengakui, bisa mempercayai semuanya ini karena karunia semata-mata, karena iman dari Tuhan.
Maka semoga iman kita ini tetap kita pelihara, kita tetap kembangkan dengan tekun mencari kehendaknya melalui sabda Tuhan yang kita baca atau kita renungkan, sehingga kita semakin bertumbuh berbuah dalam hidup, semakin tekun, semakin taat, semakin setia, dan semakin banyak berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama yang mendatangkan berkat rahmat bagi kita dan sesama, serta keselamatan bagi banyak orang. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan, Kususun jari di altarmu, puji syukur 232. Kususun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta, bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan. Di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu. Semoga kami semakin mensyukuri hidup yang penuh karunia, penuh rahmat daripada-Mu semata-mata, dan semua kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kebahagiaan dan sukacita keselamatan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada pagi hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah mati. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau, Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkaulah sumber kehidupan baru. Engkau telah menyegarkan kami umat-Mu dengan sakramen-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami dapat beralih dari hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
Kita tutup dengan lagu Haleluya, Mada Bakti 442. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.